Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, melanjutkan kultum di hari-hari kerja selama bulan Ramadan. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan sedikit membaca terkait dengan keutamaan jihad. Ini yang difotokopi tebal, tapi insya Allah saya baca beberapa saja. Insya Allah kita coba maksimum 10 menit lah ya. Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad berkata, Allah mewajibkan kaum muslim memerangi orang yang memerangi mereka, bukan orang yang tidak memerangi mereka. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi beliau menegaskan bahwa kaum muslimin itu bukan kaum yang ekspansif kalau hubungannya dengan peperangan, tetapi kita adalah kaum yang membela diri. Jika diperangi maka kita wajib untuk memerangi mereka. Nah, terkait dengan hukum jihad ini, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya hukum jihad adalah fardu ain, baik jihad dengan hati, lisan, harta benda maupun tangan. Oleh karena itulah setiap muslim wajib berjihad dengan salah satu dari jenis-jenis jihad tersebut. Nah, mengenai berjihad dengan jiwa dan raga, maka hukumnya ialah fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada dari kaum muslimin yang memerangi, mereka yang memerangi negeri-negeri kaum muslimin, maka sudah terlepas kewajiban bagi kita sekalian. Mungkin ini sama dengan yang sekarang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa aneksasi Israel terus berlangsung di sana, tetapi kaum muslimin di Palestina melakukan perlawanan. Kita semua dari negeri yang jauh bisa membantu dengan harta benda, terutama doa. Semoga insya Allah saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan dan kemenangan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beberapa ayat yang lain di dalam Al-Quran yang terkait dengan jihad ini. Yang kedua, di dalam surah As-Saff, surah ke-61 ayat 10-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn Dzalikal fawzul azim. Lalu ayat 13-nya, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berdagang. Ini
di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala luar biasa memberikan kepada kita pahala, padahal sebenarnya apa yang kita dapatkan, harta benda adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah di dalam ayat ini memberikan kita jalan untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita datangnya dari Allah, harta kita datangnya dari Allah. Tetapi Allah mengajak kita, mau enggak kita berniaga dengan apa yang diberikan Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya Allah akan memberikan banyak sekali pahala, ampunan, dan terutama adalah surga insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan untuk bisa menyambut seruan ini. Hadirin rahimakumullah, ulama membedakan tingkatan jihad ini di dalam berbagai referensi. Selain jihad yang hubungannya dengan qital atau peperangan seperti beberapa ayat tadi yang kita sampaikan, ada juga jenis-jenis jihad yang lain. Karena tidak semua, apalagi kita sekarang hidup di mana banyak sekali kaum muslimin, tidak semua tempat itu ada jihad qital. Mungkin kalau sekarang tempatnya tinggal di Palestina ya. Di tempat-tempat yang lain alhamdulillah tidak terjadi peperangan itu. Tetapi kita tetap mempunyai kesempatan untuk melakukan jihad ini. Nah, beberapa ulama, sebagian besar ulama membagi jihad ini dalam beberapa pengertian. Yang pertama, yang jihad qital adalah pengertian khusus terkait dengan jihad. Adapun pengertian umumnya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah jihad untuk melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita semua tahu bahwa setiap kita diberikan nafsu untuk melakukan kejelekan, ada dorongan untuk melakukan kejelekan, tetapi ada juga dorongan untuk melakukan kebaikan atau ketakwaan. Nah, syaitan memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di antaranya untuk terus-menerus mengganggu manusia untuk menguatkan nafsu jahatnya itu. Nah, maka kalau kita bisa sungguh-sungguh untuk melawan godaan-godaan tersebut, itu adalah bagian dari jihad, sehingga kita menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jihad untuk diri kita sendiri. Kemudian jihad yang berikutnya adalah mereka yang terlibat di dalam dakwah untuk menegakkan nahi mungkar. Jadi menegakkan kebaikan dan melawan kemungkaran. Nah, ini banyak dilakukan oleh para dai atau mungkin lembaga-lembaga sosial dengan lembaga-lembaga pendidikan, dengan mereka berusaha sungguh-sungguh untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat sehingga mereka memahami kebaikan-kebaikan atau kebenaran-kebenaran. Nah, adapun terkait dengan kemungkaran, maka kita perlu juga melakukan pengajaran kepada atau memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih melakukan banyak maksiat. Tugas kita adalah memberikan mereka nasihat-nasihat untuk menggiring mereka supaya tidak terus-menerus jatuh kepada kemaksiatan tersebut. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, jihad nahi mungkar ini juga terkait dengan kalau misalnya di antara kita ada yang mempunyai kekuasaan. Jadi contoh misalnya seorang mungkin mulai dari level paling rendah ya, ketua RT, ketua RW, lurah dan seterusnya, maka mereka sebenarnya mempunyai kekuasaan atas nama bagian dari pemerintah untuk menegakkan nahi mungkar ini. Misalnya kalau di lingkungannya ada kegiatan-kegiatan yang merusak, katakanlah misalnya mungkin kalau di tempat kita sekarang ini narkoba, perjudian, dan lain sebagainya yang mungkar, maka tugas dari para pejabat tersebut adalah mereka berusaha untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan mungkar itu dari tempatnya mereka masing-masing. Nah, ini adalah bagian dari jihad yang bisa dilakukan oleh para pemimpin. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, kita bacakan beberapa hadis yang terkait dengan keutamaan jihad ini.
Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menuturkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amal yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad fi sabilillah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Jadi kalau kita lihat bahwa jihad fi sabilillah adalah salah satu amalan yang paling utama di dalam agama kita. Kemudian hadis yang lain dari Abu Dzar, dia berkata, pernah aku berkata, wahai Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Muttafaq alaih. Jadi hadirin rahimakumullah, berjihad di jalan Allah ini disandingkan dengan berbagai amal-amal lain yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karenanya semoga kita semua insya Allah diberikan kesungguhan untuk berjihad di jalan Allah ini, baik dengan harta benda kita maupun dengan jiwa kita. Kalau dalam konteks umum sekarang, dengan jiwa bisa berarti misalnya pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan keterampilan di dalam kegiatan-kegiatan dakwah di dalam masyarakat kita, termasuk insya Allah di masjid kita Yayasan Al-Aqsa ini kita mempunyai banyak kegiatan-kegiatan. Semoga kontribusi kita semua insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari jihad ini, dan kita semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mendapatkan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dari beberapa ayat dan hadis. Insya Allah kita semua lanjutkan kembali di hari esok, di hari-hari kerja di bulan Ramadan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.